Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Hajar dari Prodi S1 Manajemen ingin membawakan materi tentang uang dan kelembagaan keuangan. Sejarah uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam sejarah bangsa Cina, dianggap sebagai yang pertama kali menemukan uang kertas, yaitu sekitar abad pertama Masehi di masa dinasti Tang. Penemu uang kertas diketahui bernama Cai Lun. Lun membuat uang kertas pertama dari kulit kayu pohon murbei, khususnya yang berasal dari abad ke-12 pada masa pemerintahan Raja Henry II, pound sterling Inggris, mata uang resmi Britania Raya dan wilayahnya merupakan mata uang tertua dan beredar hingga saat ini. Pound sterling Inggris yang juga dikenal sebagai pound sterling adalah mata uang tertua yang masih digunakan. Mata uang ini berasal dari sekitar tahun 775 Masehi selama periode Anglo-Saxon ketika uang logam perak pertama kali dicetak di tempat yang sekarang disebut Inggris. Konsep uang. Yang pertama, dapat diterima oleh umum. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, mudah disimpan dan nilai yang tetap. Yang keempat, syarat psikologis bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Yang kelima, mudah dibagi tanpa merubah nilai. Yang keenam, jumlahnya mencukupi. Dan yang ketujuh, mudah dipindah dan dapat dibawa kemana-mana. Fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi. A. Fungsi asli uang. 1. Sebagai alat ukur. 2. Sebagai alat satuan hitung. 3. Sebagai alat penyimpanan nilai. B. Fungsi turunan uang. 1. Sebagai alat pemindah kekayaan. 2. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. 3. Sebagai alat pembayaran yang sah. 4. Sebagai alat pembayaran hutang. Dan yang kelima, sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. Ada beberapa jenis-jenis uang. A. Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang pertama, uang logam. Yang kedua, uang kertas. B. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang satu, uang kartal. Yang dua, uang giral. C. Berdasarkan kawasan yang berlaku. 1. Uang domestik. 2. Uang regional. 3. Uang internasional. Dan D. Berdasarkan pemakaian di dalam atau luar negeri. Yang pertama, internal value. Yang kedua, external value. Nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat dituangkan dengan barang tertentu. 1. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang, baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik. A. Uang bernilai penuh. B. Uang tidak bernilai penuh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan nilai uang penuh dan uang tidak bernilai penuh. Antara lain, A. Terletak pada definisinya. B. Pada masa uang bernilai penuh. C. Pada masa uang tidak bernilai penuh. 2. Jenis uang berdasarkan nilai waktu. A. Nilai yang akan datang. B. Nilai masa depan. Dan C. Nilai anuitas. Lembaga keuangan.
Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan resmi yang bertugas menyediakan produk serta fasilitas dalam bidang keuangan dan juga memutar arus yang di sistem perekonomian. Pada umumnya, tugas lembaga keuangan adalah mencakup proses mengumpulkan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun, ada juga yang hanya salah satunya. Fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai 1. Melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. 2. Memberikan pengetahuan dan informasi. 3. Memberikan jaminan. 4. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Tujuan lembaga keuangan. Tujuan dari didirikannya lembaga keuangan yaitu 1. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. 2. Bank menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut dan digunakan untuk pembangunan di bidang ekonomi atau pembangunan. 3. Bank memberikan kredit kepada masyarakat atau perusahaan sebagai modal untuk usaha. 4. Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang atau surat berharga. 5. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada para anggotanya agar pinjaman tersebut dapat digunakan secara produktif dan terbebas dari rentenir. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari 2 jenis, di antaranya 1. Lembaga keuangan bank, 2. Lembaga keuangan non-bank. Maksud dari lembaga keuangan bank yaitu bank memiliki peran utama dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan dan deposito, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada individu, bisnis, dan pemerintah. Contoh bank umum di Indonesia termasuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Sedangkan lembaga keuangan non-bank, contohnya perusahaan asuransi, perusahaan leasing, dan perusahaan dana pensiun, serta pasar modal. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.